tanpa berkata apapun dihunus kerisnya langsung tusukkan Kapten Kertas. Itu orang Perancis yang kerja di Belanda. Sekarang kita masuk ke sosoknya Cakraningrat IV. Bisa digambarkan sih bagaimana sosok yang sebenarnya dari Cakraningrat IV yang punya nama asli atau daging Raden Jurit ya. Betul. Nama asli beliau Raden Jurit. Gelar beliau Cakraningrat IV. Yang tersampaikan kita adalah seandainya para nabi, beliau itu Nabi Yusufnya di dinasti Cakraningrat, yang paling ganteng di antara dinasti Cakraningrat. Hidung sama pandangannya manis, bola matanya agak ke arah putih, kulitnya bersih. Cakraningrat IV atau Raden Jurit di dalam sejarah tutur adalah seorang yang penampilannya kalau zaman atau bahasa sekarang handsome, tampan. Beliau disebut juga salah seorang pangeran tertampan dari dinasti Cakraningrat. Saya mendapatkan pengalaman juga di dalam pengalaman ketika bersiarah ke pasarean beliau, kepada makam beliau di Astana Air Mata Arosbaya, Cungkup kedua. Pangeran Cakraningrat IV atau Raden Jurit itu betul-betul tampan sekali. Jadi walaupun sesama laki-laki itu ada pesona yang tidak bisa dibayangkan. Begitu tampannya beliau, makanya beliau juga disebut pangeran paling tampan dari dinasti Cakraningrat. Demikian. Ketika beliau dibuang ke Pulau Afrika Selatan di Pulau Ruben, dalam bahasa Belanda Kap de Goede, artinya beliau ketika dibuang di sana tahun 1752. 1753 beliau wafat, dan atas permintaan putra sulung beliau kepada kerajaan Belanda Panembahan Sedopti, jenazah beliau dicari untuk dipindah ke Asta Air Mata tanggal 3 Rabiul Awal 1753 Masehi, tepat pada hari Jumat, dengan mencari ciri jenazah bahwa tulang lengan beliau yang ini mestinya bisep, tulang tunggal. Jadi tangan beliau itu bertulang tunggal, bukan bisep, bukan dua tulang. Itu makanya ada beberapa pendapat yang kontroversi, artinya bahwa jenazah beliau masih ada di Afrika Selatan. Sebagian orang menyatakan begitu, termasuk Nelson Mandela. Tapi saya bantah, karena kami dari Lembaga Budaya Kasultanan, Keluarga Besar Kasultanan Bangkalan mempunyai bukti konkret bahwa Raden Jurit pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1753 Masehi, tepat hari Jumat, sudah dipindah pasarannya dari Afrika Selatan ke Asta Air Mata, Buduran, Kecamatan Arosbaya. Kalau menyangkut soal perang-perangan tadi, bukan perang-perangan ini, perang sungguhan ya. Jadi maksudnya perang-perangan itu banyak perang gitu. Katanya beliau selalu di garda terdepan. Memang begitu ya? Iya, beliau ahli strategi. Ahli perang, strategi perang dan strategi politik. Bahkan sempat dilaporkan oleh salah seorang patih di sana. Di sana itu di mana? Di Surakarta, kepada Kanjeng Suhunan, bahwasanya beliau ini adalah tokoh yang yang gebrakan-gebrakannya bisa mengancam Surakarta. Jadi bisa juga membuat diperhitungkan di sangat Surakarta itu ya? sangat diperhitungkan sekali. Kalau peristiwa-peristiwa peperangannya sendiri Mas Agus,
apa peperangan apa aja yang sepengetahuan Mas Agus yang begitu dipimpin langsung oleh Pangeran Cakraningrat IV ini? Nah, beliau memimpin perang memadamkan pemberontakan Jaya Puspita Di mana? Surabaya. Di Surabaya. Kemudian menaklukkan Lembangan sempat. Nah, terus geger pecinan. Geger pecinan. Beliau yang mengatasi. Seandainya saat geger pecinan dan keraton Surakarta dikuasai oleh Cakraningrat IV waktu itu dan tidak mau dikembalikan, Surakarta udah milih Madura. Cuman kan Madura tidak punya sifat seperti itu. Yang bukan hanya. Yang terutama dengan geger pecinan atau yang dipimpin dengan oleh Sunan Kuning. Sunan Kuning. Nah, Sunan Kuning itu atau Mas Greni, nama asli. Itu beliau memberontak ke Surakarta kan. Berontak ke Surakarta, terus pihak Surakarta itu Kak Mataram lah istilahnya. Kak Mataram itu meminta bantuan ke VOC. VOC minta bantuan Cakraningrat IV untuk mengatasi Sunan Kuning, pemberontakan Sunan Kuning. Nah, Cakraningrat IV menyanggupi, kami dari Madura menyanggupi untuk mengatasi pemberontakan Sunan Kuning dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kalau ini berhasil, kalau mengatasi ini berhasil, daerah Lawu ke timur, Gunung Lawu, daerah Lawu ke timur harus dititah kuasakan kepada Madura, kepada saya dan anak keturunan saya. Oh, gitu. Itu cita-cita Cakraningrat IV. VOC menyetujui, menyanggupi. Oke, berangkat pasukan dari sini bagi dua. Nah, Yang penting kan mesti beda-beda. Pasukan Iya. berkuda, pasukan iya, panah, panah, pasukan tombak, pedang iya. ya. Oke. Yang komandannya yang enggak. Korlapnya. Nah, habis itu dibagi dua lewat jalur Madiun sama lewat pesisir sini, pesisir Sedayu itu. Akhirnya keraton bisa dikuasai oleh Cakraningrat IV. Sunan Kuning menyingkir. Saat itu seandainya Cakraningrat IV bisa memanfaatkan momen itu, beliau tidak akan menyerahkan keraton sebelum janji VOC dipenuhi. Wah, bagus. Tapi Madura nggak seperti itu karena janjinya bukan itu. Ya diberikan aja. Karena keraton kan bukan hak Madura. Keratonnya ya hak yang punya sana. Dikembalikanlah keraton kepada yang Cakraningrat IV. Bulan Desember waktu itu dikembalikan. Akhirnya Cakraningrat IV pulang ke Madura. Kemudian Cakraningrat IV menagih janji VOC. Mana janjinya saya sudah menyelesaikan Yang keraton wilayah itu ya tadi. sudah menyelesaikan pemberontakan Sunan Kuning, sudah berhasil. Mana janjinya yang akan menyerahkan Lawu ke timur? Mas Agus, Iya. kayaknya ini benar seperti yang orang-orang bilang, jadi khususnya yang mereka yang mencintai sejarah. Kalau kita ngomongin sejarah, makin lama itu makin asik. Iya. Iya. Nah, itu masih ada lanjutannya atau sudah di situ, berhenti di situ tentang VOC, tentang Panjang itu. syarat yang akan diterima oleh Cakraningrat IV setelah menaklukkan Sunan Kuning Panjang itu. Masih- Panjang, masih berkelanjutan sampai akhir hayat. sampai akhir hayat. Akhir hayat Oh. daripada Cakraningrat IV itu. Iya.